Dijelaskan bahwa adapun ar-riqah yaitu memiliki sifat lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang mukmin, maka itu adalah termasuk akhlak yang paling mulia dan amalan yang paling afdal. Wa bihi wasafallahu wa rasulahu, dan dengan sifat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman yang artinya telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis diri kalian, yaitu dari manusia, yang mana sifatnya adalah azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat olehnya penderitaanmu, harisun 'alaikum, yang sangat menginginkan kebaikan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin itu kasih sayang. Ini adalah sifatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memiliki rasa kasih sayang, cinta kepada orang-orang mukmin, ini adalah akhlak yang paling mulia dan termasuk amalan yang paling afdal. Di dalam hadis yang lain bahwa waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu wa man la yarham la yurham. Bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengasihi orang lain maka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mencintai orang lain, tidak mengasih sayangi orang lain, maka tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana caranya agar kita dikasih sayangi oleh Allah? Caranya kasih sayang kepada orang lain. Bagaimana caranya agar kita dicinta oleh Allah? Caranya adalah mencintai orang lain, ya. Makanya dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, orang yang tidak mencintai orang lain tidak dicinta oleh Allah. Tidak kasih sayang kepada orang lain tidak dikasih sayang oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat, inna abdala ummati la yadkhuluna jannata bi kathrati salatin wa la siyamin, bal bi salamati sudur wa sakhawati nufus wa rahmati bi kulli muslimin. Dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wali-wali abdal dari umatku, mereka masuk ke dalam surga bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa. Maknanya para wali-wali abdal yang masuk ke dalam surga, yang tingkatannya tinggi di dalam surga, bukan karena sebab banyaknya sholat, bukan karena sebab banyaknya puasa, akan tetapi bal bisalamati sudur, namun yang pertama adalah karena hati yang selamat, hati yang bersih. Artinya enggak ada rasa benci kepada siapapun orang yang beriman, tidak ada rasa dengki kepada siapapun, tidak ada rasa iri, tidak merendahkan orang lain, tidak berprasangka buruk kepada siapapun. Hati yang bersih ini yang menyebabkan para wali abdal masuk ke dalam surga, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wasakhawatin nufus,
Karena hati yang dermawan, orang yang hatinya dermawan suka menolong orang lain, itu yang menyebabkan para wali andal masuk ke dalam surga dan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena ini amalan yang lebih berat, fadilahnya lebih besar daripada sholat dan puasa sunnah. Ya. Jadi hati yang dermawan suka menolong orang lain. Ya. Dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah SAW, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudara. Jadi bagaimana caranya agar diberi pertolongan oleh Allah? Ya, menolong orang lain. Orang yang tidak mau menolong orang lain, tidak mau membantu orang lain, tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sakhawatin nufus, hati yang dermawan, wa rahmati bi kulli muslim, dan hati yang penuh dengan rahmat kasih sayang terhadap semua orang muslim. Ya, jadi semuanya ini adalah amalan hati yang menyebabkan para wali-wali abdal masuk ke dalam surga dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu wa la yufham min hadha anna al-abdala laysu bi mukaffirin min as-salah wa siyam, bal kanu mukthirin minhuma wa min ghairihima min al-amal salihah. Walakin hadhihi al-awsaf allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qadamathum ila Allah wa qarrabahum ilayhi bi fadliha wa syarafiha aktsaru min ghairiha min baqiyati a'mali shalihah, li'annaha min a'malil qulub wa awsafis sarair. Dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, bukan berarti para wali abdal enggak banyak sholatnya, enggak banyak puasanya. Mereka banyak sholatnya, mereka banyak puasanya, mereka banyak ibadahnya. Akan tetapi amalan-amalan yang istilahnya diutamakan oleh Allah, yang diunggulkan oleh Allah adalah karena amalan hati mereka. Karena amalan-amalan hati mereka, sehingga itu yang menjadikan mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annaha la tuzanu a'malul qulub bi a'malil jawarih fil khairi wasyarri illa wa tarjahu a'malul qulub rajhanan bainan ala a'malil jawarih. Dan dijelaskan bahwa tidak ditimbang amalan hati dengan amalan badan, baik itu kebaikan maupun keburukan, melainkan akan lebih berat amalan hati. Jadi maknanya apa? Amalan hati yang baik itu jika ditimbang dengan amalan badan, sholat, puasa, dan sebagainya, lebih berat timbangannya adalah amalan hati. Ya, sebaliknya pun demikian ya. Hati yang rusak, hati yang buruk itu lebih buruk daripada perbuatan yang buruk ya. Amalan badan yang buruk. Jadi maknanya itu hati jika ditimbang itu akan lebih berat timbangannya. Makanya ya, oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kita untuk memperbaiki hati. Ya, bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatun idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya di dalam badan ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semua badannya menjadi baik, perbuatannya menjadi
Lain jika rusak itu daging, semua perbuatannya menjadi rusak. Itu adalah hati. Jadi hati itu harus kita jaga, harus kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk ke dalam surga dengan selamat orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Ya, biji sawi sangat kecil sekali. Ada sifat sombong, tidak masuk ke dalam surga dengan selamat. Maknanya masuk surganya belakangan, celaka dulu masuk ke dalam api neraka. Kalau berbilarin, ya. Apa itu sifat sombong? Yang namanya sombong itu dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, orang yang menolak, tahu kebenaran tapi menolak kebenaran, itu namanya orang yang sombong. Ya, wa ghamtun nas, orang yang merendahkan orang lain. Ya. Dan di dalam hadis bahwa juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ya tentang masalah kita untuk memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain. Ya, di antaranya juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan ya, bahwa ada seorang ahli maksiat. Ya, ahli maksiat itu ketika di padang pasir lalu kehausan mencari air, ditemukan ada sumur, lalu turun ke dalam sumur untuk mengambil air karena tidak ada timba. Lalu ketika minum, naik ke atas, ada seekor anjing yang kehausan. Akhirnya ini orang yang merasa kasihan, turun lagi ke bawah, ambil air, diminumkan kepada seekor anjing. Gara-gara itu semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memiliki sifat kasih sayang kepada hewan sekalipun, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, apalagi kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga pernah diceritakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang masuk ke dalam api neraka gara-gara menahan seekor kucing. Menahan seekor kucing, ya, tidak diberi makan, tidak dibiarkan untuk mencari makan di luar. Ya, istilahnya menyiksa, menahan seekor kucing hingga kelaparan, hingga mati. Gara-gara itu masuk ke dalam api neraka. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa orang yang beriman itu memiliki sifat kasih sayang terhadap semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ini adalah termasuk daripada amalan hati. Ya, sedangkan juga di dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang pintar, orang yang cerdas yang sebenarnya adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang merusak hati. Wa amila lima ba'da maut, dan beramal untuk setelah kematian. Ya, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha, orang yang ajiz, yang lemah, yang selalu mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'alallahi amani, namun berangan-angan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak
berusaha, tidak beramal, tapi berangan-angan mendapatkan rahmatnya Allah, itu orang yang lemah, orang yang jahil. Ya, kata Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya, ya, kita jangan hanya memperhatikan amalan zahir saja, tapi hati kita jaga, hati kita bersihkan. Ya, harus memiliki rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah sering-sering mendoakan orang lain. Ya. Dalam hadis bahwa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannah hatta tahabbu dalam hadis bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Ya. Lalu apakah mau aku tunjukkan kepada kalian, ya, agar bisa saling mencintai satu sama lain? Ya, afshu salam bainakum, ya, saling mengucapkan salam di antara kamu. Maknanya saling mendoakan satu sama lain. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sampai benar-benar sempurna imanmu kepada Allah. Dan kalian tidak akan sempurna imanmu kepada Allah kecuali sampai saling mencintai satu sama lain. Bagaimana caranya? Saling mendoakan satu sama lain. Ya, ini adalah kunci untuk masuk ke dalam surga yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Makanya sekarang kita lihat mengapa banyak orang kesusahan, ya, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak dimudahkan urusan-urusannya dan lain sebagainya. Mengapa? Karena hilang sifat ini, tidak peduli kepada orang lain, tidak memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Ya, sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tidak mencintai orang lain tidak dicintai oleh Allah, tidak dikasih sayangi oleh Allah, tidak menolong orang lain tidak diberi pertolongan oleh Allah. Ya, jadi minimalnya kalau seandainya nggak bisa dengan harta, tidak bisa dengan usaha, menolong orang lain dengan doa. Ya, sering-sering mendoakan orang lainnya. Orang-orang dulu hidupnya diberkahi oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Mengapa? Karena suka mendoakan orang lain. Ya, ini yang telah disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah beri pertolongan kepada kita, Allah jadikan, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allahumma ighfir lana wa li ahbabina wa lil muslimina kulla dhanbin wastur lana kulla aibin waghfir lana kulla dhanbin wasrif warfa'na kulla bala wa afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa shiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la nadasrafna fatu alayna tawbah taghfir kulli awbah masudana nawati wa amin rawati wa ghfir li walidina
بكل سور بالمصطفى رسول نهض بكل سور بالمصطفى رسول نهض بكل سور صلى وسلم ربي عليه نبي وآله وصحبه عند تأسيس وبي